Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Sangat ngeri ya, aura pemecah belahnya itu sangat ngeri, sangat kelihatan sekali ya. Bandara Morowali dan IMIP itu Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2019? Enggak pernah. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Udah dengar kan? Udah dengar? Ya, jadi kalau goblok itu belajar ya supaya lebih pintar. Kalau kalah itu harus belajar dari kekalahan, belajar dari kesalahan, jangan makin goblok. Jempol dan mulut bergeraknya lebih cepat daripada isi kepala, itu yang repot. Kayaknya jadi nggak berkualitas gitu loh. Dia influencer, followersnya banyak, tapi kualitasnya kok seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si buzzer kebo yang sudah jelas-jelas ya salah data tapi tetap saja pede dan ngotot. Maklum si muka beton. Dan ini bukan kali pertama si buzzer kebo DUNGU ini menggunakan data yang salah dalam menyerang Jokowi. Ini adalah yang kesekian kalinya. Dan saya merasa si kebo sebetulnya rugi ya membayar buzzer-buzzer yang tidak terdidik semacam ini. Seharusnya ya gunakanlah data yang valid gitu ya dalam membuat konten, ya membangun narasi, menyerang, mencaci, memaki, menghina atau memfitnah Pak Jokowi. Sehingga penggiringan opininya itu akan sulit dipatahkan gitu loh. Menggiring opini pakai data hoax ya mudah dong dipatahkan. Aduh, kasihan yang membayar. Tapi hebatnya ya kan, buzzer-buzzer macam kayak gini tetap pede ya kan. Kalau nggak muka beton ya bukan buzzer kebo namanya bang. Sepakat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Sangat ngeri ya, aura pemecah belahnya itu sangat ngeri, sangat kelihatan sekali ya. Itu dia tadi mengatakan bahwasanya bandara di Morowali IMIP itu yang meresmikan adalah Pak Jokowi. Dan faktanya ya kita boleh lihat ini. Bandara Morowali dan IMIP itu Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2019? Enggak pernah. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Udah dengar kan? Udah dengar? Ya, jadi kalau goblok itu belajar ya supaya lebih pintar. Kalau kalah itu harus belajar dari kekalahan, belajar dari kesalahan, jangan makin goblok. Sangat pedas sekali ya. Kalau bodoh itu belajar ya. Kalau udah tekan kontrak dengan kebo sebagai buzzer untuk menyerang lawan-lawan politik kebo, banyak-banyakin belajar ya. Agar materi yang digunakan untuk menyerang Jokowi itu ya materinya paten, nggak asal jeplak. Aduh, beton ada aja kau ini beton. Kasihan yang membayar kau itu, bayar mahal-mahal tapi koplak kagak ketulungan. Lanjut. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi. Lagi dan lagi, seorang pengkritik Jokowi. Kita selalu lihat kualitasnya. Kayaknya jadi nggak berkualitas gitu loh. Dia influencer, followersnya banyak, tapi kualitasnya kok seperti ini. Seharusnya cek terlebih dahulu, bukan hanya mementingkan followers saja gitu loh. Cek terlebih dahulu biar kelihatan kita sebagai pengkritik itu pengkritik yang berkualitas. Jempol dan mulut bergeraknya lebih cepat daripada isi kepala, itu yang repot. Itu yang repot, seharusnya dicek bandara mana yang diresmikan Jokowi, Bandara Maleo di Morowali atau Bandara IMIP.
Seharusnya seperti itu. Biar apa? Biar kelihatan berkualitas. Jangan selalu pengkritik Jokowi itu kelihatannya bodoh. Janganlah. Jadi kita buat hiburan aja nih. Kita ngeliat pengkritiknya, oh begini ya, masih bodoh ternyata. Gak ada berkembangnya gitu loh. Karena apa? Sekali lagi, jari jempol dan mulut bergeraknya lebih cepat daripada isi kepalanya. Ngeri. Bukan sen kiri belok kanan, tetapi memang cara berpikir kamu tuh nggak sampai, Ki. Coba cari tahu dulu benar informasinya atau enggak, benar bandara tersebut yang diresmikan atau bukan. Jangan-jangan salah lagi. Kan seperti itu. Coba dicari dulu gitu loh. Jangan asal nih, jari jempol jangan bergeraknya jangan lebih cepat daripada isi kepala. Ya, biar nggak repot. Ngeri. Nah, ini menarik ya komentar netizen barusan terkait para buzzer-buzzer kebo gitu ya. Jangan sampai mulut itu lebih cepat daripada otak gitu loh. Ah, otak belum berpikir ya kan, mulut udah jeplak. Ya jelas aja semuanya salah. Semuanya keliru. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh banyak netizen ya, bahwa kalau enggak muka tembok, muka beton, jangan pernah menjadi buzzer ontak, jangan pernah menjadi buzzer kebo, karena syaratnya itu adalah muka tembok, muka beton, koplak asal jeplak. Asal mangap, ya kan? Aduh, lanjut. Konco Jokowi minta Presiden Prabowo untuk pecat Menteri Pertahanan. Makhluk apaan lagi ini Konco Jokowi? Kok tolol? Apa jangan-jangan kalian disuruh Jokowi minta Menhan untuk dipecat? Harusan kalian dan kita semua tuh mengapresiasi kerjanya Menteri Pertahanan. Karena Menhan berhasil ngebongkar adanya masalah bandara di Morowali. Kuat loh itu backingan tambang-tambang di sana. Counter narasi yang saat ini beredar adalah narasi termul untuk ngebelain si Jokowi dengan menyerang Menteri Pertahanan. Kenapa termul kayak gitu? Apa jangan-jangan Jokowi yang jadi backingan para cukong tambang yang nggak beres di sana? Dan ketika pasukan termul sibuk membangun opini terhadap Menteri Pertahanan, kemarin TNI Angkatan Laut berhasil nangkep kapal yang ngebawa nikel ilegal dengan tujuan ke PT IMIP. Udah lihat? Terbuktikan kalau isu ada aktivitas ilegal itu beneran. Harusan kita semua apresiasi. Kok malah maksa untuk pecat Menteri Pertahanan? Emang bangsat semua nih pendukung Jokowi? Orang lagi berusaha menjaga kedaulatan negara, kok malah diserang. Gue setuju sama Menteri Pertahanan. Nggak boleh ada negara di dalam negara. Dan untuk para ternak Mulyono, daripada lu minta pecat Menteri Pertahanan, mending kalian pecat itu wakil presiden yang kagak ada gunanya. Tolol. Apa lo? Ya, ini tahu ya siapa ya? Iyalah, ya itu. Ya kan, yang tadi di bagian depan yang udah dirujak oleh banyak netizen waras, ya kan. Ini, ya itu herannya ya. Saya nggak ngerti juga ya, kenapa kok banyak sekali pengikutnya dan kalau bikin konten itu yang like banyak ya. Kalau menurut saya sih itu bagian dari ya buzzernya sendiri gitu loh. Tim buzzer bagian like, bagian komen gitu untuk menaikkan engagement. Terkait apa yang dia sampaikan, kenapa kok banyak yang meminta agar Menteri Pertahanan diganti? Ya saya sependapat lah. Menteri nggak seharusnya asal ngomong gitu loh. Kalau memang menteri tersebut benar-benar sejak awal sudah menuduh bahwa bandara tersebut adalah bandara yang ilegal, negara dalam negara, ya kan, dan menuduh Jokowi sebagai biang keroknya. Kecuali jika narasi tersebut ternyata di-framing oleh buzzer kebo dan buzzer onta. Sedangkan menterinya tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah itu baru saya nggak setuju. Tapi kalau menterinya benar-benar mengatakan demikian, ya sependapatlah saya harus diganti. Berarti menteri ini antara mulut dengan otak, lebih cepat mulutnya. Otak belum berpikir, belum memiliki data, belum memiliki bukti, udah mangap. Nah ini yang harus diganti. Tapi kalau enggak, ya enggak layak diganti ya. Lanjut. Kurang banyak kalian buat fitnah terhadap Pak Jokowi itu, kurang banyak. Buat lagi sebanyak-banyak fitnah terhadap Pak Jokowi. Buat, ya. Buat fitnah terhadap Pak Jokowi itu sebanyak-banyaknya, buatlah. Buat, sebanyak-banyaknya kalian buat. Setiap hari kalian buat fitnah terhadap Pak Jokowi, sebanyak-banyaknya. Tapi tetap aja, urusan Habib imigran akan kami bahas. Tetap kami bongkar. Mau kayak manapun kalian berusaha memfitnah, kalian coreng dunia ini, negara ini dengan fitnah terhadap Pak Jokowi,
pembahasan tentang Habib tidak akan pernah putus. Pembongkaran kedok terhadap Habib tidak akan pernah putus sampai mereka rungkat, terusir dari negeri ini. Waduh. Ini semacam barter ya. Jadi silakan kalian terus mencaci, memaki, menghina Jokowi, bahkan memfitnah, ya kan? Tapi jangan salahkan kami, karena kami juga akan melakukan hal yang sama kepada para keturunan. Woi, nggak usah saya sebutkan namanya. Gimana menurut teman-teman ya? Terkait, ya ini adalah sebuah pendapat ya, tapi kalau berhubungan dengan imigran, ya ada undang-undang yang memang harus mengatur dan melindungi imigran ya, tetapi bukan berarti imigran itu nggak boleh dikembalikan ke negara asalnya ya. Kalau memang negara tersebut memulangkan itu boleh, cuma jangan sampai mengintimidasi atau yang lain-lain terkait imigran, karena itu ada undang-undangnya ya. Lanjut. Ada bandara di Indonesia. Sebenarnya ada pihak-pihak yang takut ketika bandara di Morowali ini, bandara VIP atau bandara khusus di Morowali ini terkuak ke publik. Ada pihak-pihak yang khawatir. Mereka yang mana? Mereka yang awal memberikan izin pendirian bandara ini. Jadi muncullah narasi bahwa Jokowi meresmikan bandara di Morowali. Padahal yang sesungguhnya Jokowi meresmikan bandara Morowali yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan bandara IMIP itu bandara swasta yang dibiayai oleh swasta. Ngapain seorang presiden meresmikan bandara swasta? Tentu dong dia akan meresmikan bandara yang dibiayai oleh APBN, oleh pemerintah sendiri. Jadi narasi yang berkembang di luar sana seolah-olah Jokowi yang meresmikan bandara tersebut. Padahal bukan. Itu pertama. Yang kedua, bandara IMIP ini diberikan izin di zamannya pemerintahan Presiden SBY 2007 oleh Kementerian Perhubungan pada saat itu. Boleh dicek Kementerian Perhubungan siapa Menteri Perhubungannya, diberi hak khusus sesuai dengan undang-undang yang dibuat untuk bandara tersebut. Nah, ketika bandara ini ternyata tidak ada aparatur negara di situ, dicek dong di imigrasinya dan di bea cukainya dan aparaturnya, mengapa tidak ada mereka di situ? Mengapa bandara itu begitu khusus? Yang berikutnya, ada yang mengatakan bahwa tambang itu akan dilarikan ke luar negeri melalui bandara tersebut. Tambang berapa ratus ribu ton, mau naik pesawat. Pesawat itu berapa ton untuk penumpang gitu loh. Kargo saja berapa ton gitu loh. Sedangkan tambang itu berapa ribu ton. Pikir pakai otak. Langsung disambar oleh anak-anak wabah sama partai-partai yang memberikan izin pada saat pendiri bandara tersebut. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan Jokowi, padahal itu hoax yang dibangun untuk menyerang Jokowi. Karena apa? Siapa yang memberi pertama izin tersebut? Tahu kan partai mana, dari partai mana, dan presiden siapa? Intinya ya, dari pernyataan netizen yang cukup panjang barusan, intinya maksud hati menjatuhkan Jokowi, nggak taunya terpeleset sendiri. Nah itu adalah satu kalimat ya, kata-kata mutiara peribahasa yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi si BY Partai Biru, Putra Mahkota dan kawan-kawannya, termasuk si Kebo, Mamak Ketum dan lain sebagainya. Maunya itu menjatuhkan reputasi Jokowi, nggak taunya muka sendiri tercoreng. Aduh, ada proyeknya ya kan, yang tanda tangan si BY. Aduh, yang disalahkan Jokowi. Kalian waras. Lanjut. Teman, belakangan ini timeline bising sekali ya, isu bandara IMIP di Morowali meledak. Ada narasi negara dalam negara, ada mehan yang marah-marah besar ya, dan seperti biasa ada nama Jokowi yang diseret-seret sebagai biang kerok pembangunan bandara ilegal tersebut. Sebagai orang yang lebih suka melihat data daripada drama, gua coba bedah ini pelan-pelan ya. Kita pinggirkan dulu emosi, kita biarkan data bicara dan undang-undang yang jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama, memahami amarah Menhan Syarif. Kita mulai dari Pak Syarif Samsudin ya. Kenapa beliau marah-marah? Apakah beliau anti investasi? Bukan dalam doktrin pertahanan ya. Bandara adalah kritikal infrastruktur ya.
Saat sidak tanggal 20 November 2025 lalu, Menhan menemukan anomali bandara IMIP sangat sibuk ya. Trafik tinggi, pesawat asing keluar masuk, tapi nihil unsur negara di sana. Tidak ada bea cukai yang menjaga barang, tidak ada imigrasi yang menjaga perlintasan orang secara permanen. Pengamanan 100% dipegang security swasta. Bagi militer ini berbahaya ya, ini blind spot. Negara jadi buta siapa yang masuk dan apa yang dibawa. Jadi istilah negara dalam negara itu bukan hiperbola politik. Itu adalah teguran keras soal kedaulatan. Pak Sarif ingin negara hadir fisik di sana, bukan cuma hadir di atas kertas izin seperti itu teman-teman. Yang kedua, meluruskan data vs hoax. Nah, disinilah framing liar masuk ya. Banyak yang bilang ini gara-gara Jokowi bangun bandara ilegal buat Cina. Teman-teman, mari kita luruskan dengan data ya. Ini fatal kalau salah paham. Fakta satu, di Morowali itu ada 2 bandara ya. Bandara Maleo, ini milik pemerintah, dibangun Kemenhub pakai APBN, diresmikan Pak Jokowi tahun 2018. Ini bandara umum ya. Bandara IMIP ini milik swasta ya. PT IMIP dibangun pakai modal perusahaan non APBN, dikelola untuk kepentingan industri. Fakta 2, Jokowi tidak membangun bandara IMIP, itu murni investasi swasta. Jadi narasi bahwa Presiden Jokowi ikut memakai uang rakyat untuk membangun bandara ilegal ini patah dengan sendirinya ya. Uangnya bukan uang kita, melainkan uang perusahaan. Ketiga, undang-undang jalan legalitas. Sekarang kita bicara hukum ya. Apakah bandara ini legal? Secara administrasi tidak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan mengenal istilah bandara khusus, special airport ya. Pasal-pasalnya mengizinkan badan usaha swasta membangun bandara untuk kepentingan internal perusahaan, seperti logistik, tambang, atau evakuasi medis. Jadi keberadaan bandara IMIP itu ilegal ya, berizin dan diatur undang-undang. Ini praktik lazim di dunia pertambangan dan perkebunan sawit. Lalu di mana salahnya? Masalahnya ada di celah regulasi. Karena statusnya khusus privat, aturan lama membolehkan petugas bea cukai dan imigrasi bersifat on call, hanya datang kalau dipanggil, tapi prakteknya aktivitas di sana sudah sepadat bandara umum. Celah inilah yang dimanfaatkan dan celah inilah yang sekarang ditutup paksa oleh Menhan. Yang keempat, konklusi dan solusi. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? 1. Pak Menhan Syarif benar. Keamanan nasional tidak boleh digadaikan atas nama kemudahan investasi. Pengawasan militer dan aparat sipil harus masuk permanen di sana. 2. Menyalahkan pemerintahan sebelumnya membangun bandara ilegal adalah salah alamat ya. Isinya legal sesuai undang-undang, bangunannya pakai uang swasta. Yang kita lihat sekarang adalah proses penyempurnaan negara ya. Pemerintah hari ini menambal lubang keamanan yang mungkin terlewat di masa lalu. Nggak perlu saling serang ya, dukung saja penertibannya tanpa perlu memutarbalikkan fakta sejarah pembangunannya. Semoga jelas ya, kadang kita perlu diam sebentar, baca aturannya, baru berkomentar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, tidak perlu saling serang. Itu adalah sebuah kata kunci yang saya ambil dari pernyataan netizen barusan. Tidak perlu saling serang, dukung aja bagaimana penertibannya, tetapi kita juga harus tahu bandara tersebut dibangun di masa pemerintahan siapa, atas izin siapa, dan diresmikan oleh siapa. Kan begitu. Loh kok begitu bang? Ya iyalah, karena selama ini yang diembuskan itu Jokowi gitu aja. Nggak taunya presiden sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.